Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita lanjutkan pada sore hari ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Suryantana, MSI, akrabnya dipanggil dengan Bapak Suryo. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Suryo terkait sesi 1, profil beliau, dan sesi kedua, tahap pra penyembelihan, termasuk pemilihan hewan ternak, termasuk juga pengangkutan ya Pak. Ya. Ini kita berhenti di pengangkutan tadi Pak. Nah ini gimana Pak, kita lanjutkan. Silakan Pak Surya. Oke. Di sesi ini kita masuk ke tahapan penyembelihan. Oke. Penyembelihan itu nanti kita lihat beberapa hal yang penting di situ. Yang pertama lokasi. Lokasi upayakan di tempat yang teduh, terhindar dari panas yang langsung ataupun hujan. Makanya kadang di bawah pohon gitu ya Pak, itu taruh itu ya. Itu supaya ternaknya juga nyaman ketika kita persiapkan untuk dipotong. Kemudian bersih tentu saja, sehingga lingkungan ini tidak mencemari nanti pasca pemotongan. Yang ketiga, upayakan ada saluran pembuangan limbahnya. Jadi misalnya ada saluran air yang muaranya adalah di septic tank. Septic tank ya. Ya, bukan ke saluran pembuangan atau selokan umum begitu ya. Karena berisiko sekali. Dari darah yang lebih bagus. Atau kalau memang tidak ada septic tank, buatlah lubang di tanah. Jadi ditanam, tidak dialurkan sembarangan ke selokan. Selokan umum itu ya. Betul. Jangan sampai dilakukan seperti itu. Menarik itu Pak. Kemudian yang ketiga, tidak licin. Tidak licin supaya tidak membahayakan orang yang melakukan pemotongan dan mengelola pemotongannya. Dan juga tidak membahayakan di hewannya sendiri. Terpleset ya. Dan salah satu yang mungkin sering terlewat oleh kita gitu. Pisahkan tempat pemotongan ini dengan tempat penampungan ternaknya. Sehingga ternak yang belum dipotong tidak melihat temannya saat dipotong. Itu karena akan berefek ke psikisnya si sapi atau domba kambing yang belum potong. Betul. Jadi jangan agak jauh gitu ya. Jangan berpikir bahwa yang punya perasaan itu hanya kita Pak. Ternak pun punya perasaan gitu. Bisa stres kan gitu ya. Nah, itu terkait dengan tempatnya. Kemudian terkait dengan pisaunya, seperti tadi di hadis tadi kan ada tajamkan pisaumu. Dibuat tajam dan memang ukurannya sesuai Pak. Maksudnya ukuran sesuai itu besar. Kalau lehernya sapi itu seberapa, gitu ya. Jadi pisau itu bisa dengan satu tarikan. Betul. 3 saluran itu putus. Gitu. Jangan sampai kayak gergaji Pak. Betul. Bolak-balik baru putus gitu kan. Menyiksa betul. Gitu. Jadi artinya harus tajam dan sesuai ukurannya. Artinya kalau sapinya besar ya pisaunya juga besar gitu ya. Jangan kekecilan. Nanti kayak gergaji bambu nanti kita. Nah, kemudian bagaimana sih cara menguji tajam atau tidak? Kita bisa memotong kertas dengan pisau itu. Dengan sekali tebasan kertas seperti yang Bapak pegang ini bisa terpotong, itu tajam. Kalau belum asal gitu. Kalau nggak salah dulu itu ada petugas pemotongan hewan yang ada ya Pak? Ada. Jadi ada namanya juleha ya, juru sembelih halal. Juleha. Itu dan bersertifikat ada. Cuman memang untuk saat ini mungkin jumlahnya belum memadai kalau terbatas juga harus beliau-beliau yang melakukan pemotongan gitu ya. Kemudian itu tadi alatnya ya Pak ya. Kemudian ternaknya seyogianya sebelum dipotong itu diistirahatkan paling tidak 12 jam. 12 jam ya. Setidaknya gitu. Jadi artinya dari pengangkutan tadi ditempatkan di masjid atau ini minimal 12 jam. Sapi atau kambing domba di situ istirahat. Istirahat di situ. Kemudian diberi minum saja selama 12 jam itu. Tidak diberikan makanan.
Supaya apa? Ketika dipotong, perutnya ini dalam kondisi tidak penuh makanan. Karena ketika dipotong, lambungnya itu penuh dengan makanan, ada potensi untuk pecah ketika ternak dirobohkan. Kan begitu. Itu berpotensi untuk nanti mencemari daging yang akan disiapkan. Betul. Itu terkait dengan hewannya. Kemudian nanti terkait yang selanjutnya terkait dengan proses merubuhkannya, merubuhkan. Kita nyebutnya merubuhkan atau merobohkan atau menidurkan. Jangan membanting, Pak. Jangan membanting. Jangan membanting. Tapi usahakan robohkan atau tidurkan ternak yang akan dipotong itu dengan dengan nyaman, tidak dibanting, ya. Tidak itu dibanting. Mengurangi stresnya juga dan mengurangi potensi untuk salah satunya perut pecah dan lain-lain. Betul. Cara merobohkan. Dan selanjutnya kita masuki proses potong antara ternak roboh dengan proses memotong itu jangan lebih dari 10 detik. Jadi ketika sudah roboh segera potong. Dengan 10 detiknya di situ ya? Ya. Oh, cepat itu ya? Harus cepat. Roboh langsung potong. Dan yang 3 urat tadi ya? Ya. 3 jenis saluran. Sebenarnya salurannya ada 6, Pak. Cuma 3 jenis. Jadi saluran nafas ya atau kalau bahasa kedokterannya trachea. Saluran makan atau esofagus. Kemudian saluran darah. Saluran darah itu ada 4 ya, namanya arteri. Arteri besar itu ada 2 di kanan kiri. Kemudian ada vena. Itu juga 2 di kanan kiri. Jadi total itu ada 6 saluran. Ya, tapi 3 jenis saluran gitu. Ya. Jadi pada saat roboh jangan terlalu lama untuk dipotong, 10 detik. Ya, langsung dipotong. Kemudian 1 kali tarikan itu harus terputus semua saluran tadi. Ya, mungkin sekarang bukan sekarang pernah melihat cerita ya bahwa setelah dipotong ternyata sapinya berdiri lagi, bahkan jalan-jalan. Betul. Itu apa mengindikasikan apa? Ada saluran-saluran tadi yang tidak terpotong, Pak. Betul. Jadi, ya itu sudah tidak sah pemotongannya. Karena pemotongan itu harus sekali tarik putus ke saluran tadi, sehingga mati sempurna. Ya. Oke, menarik. Kemudian ketika sudah dipotong, kita pastikan bahwa memang ternak kita sudah mati, beneran mati begitu ya. Baru kita kelola ke tahapan berikutnya. Caranya gimana? Caranya adalah kita rangsang refleks matanya. Membuktikan bahwa dia mati. Ya. Jangan sampai nanti ketika belum dipastikan langsung kita kuliti. Bayangkan Pak, dia belum mati dikuliti kayak apa, Pak? Gitu kan? Kita pastikan dulu. Itu dengan memeriksa refleks mata. Caranya dekatkan saja jari ke mata sapi atau kambing domba. Ketika dia sudah mati beneran, maka tidak ada refleks untuk berkedip. Ya. Tapi kalau dia belum. Tapi kadang terakhir itu masih ada tenaganya, walaupun udah potong, tapi masih gerak-gerak kaki. Itu gimana, Pak? Itu alamiah, Pak. Dan itu akan membantu untuk mengeluarkan semaksimalnya darah, Pak, justru. Ya, makanya di tuntunan di agama kita kan kendorkan semua ikatan ketika dia akan mati. Betul. Supaya dia bergerak dan darah itu bisa keluar mengalir sempurna. Betul. Betul. Menarik. Itu pemotongan. Nanti pasca pemotongan setelah kita pastikan ini mati dengan sempurna, kemudian kita pindahkan ke tempat untuk pengelolaan pasca pemotongan. Jangan di tempat yang sama, Pak. Nah, di situ untuk motong, di situ untuk nguliti segala macam itu kan jorok sekali, Pak. Iya. Bekas darah, bercampur dengan kotoran, bercampur dengan daging luar biasa joroknya, Pak, begitu ya. Jadi pisahkan dengan tempat pemotongan tadi dan upayakan si ternak yang kita potong ini tidak berhubungan langsung dengan tanah. Ya, apakah itu digantung pakai katrol misalnya? Apakah dibuat seperti meja begitu? Atau dibuat tumpangan untuk supaya dia tidak langsung berhubungan dengan tanah. Artinya dagingnya itu tadi ya? Maksudnya. Si hewan ini sebelum kita kuliti jangan sampai juga
Oh iya, biasanya ada kulit pisang, iya betul ya? Apa terpal gitu-gitu Pak? Upayakan diberi jarak antara tanah dengan tubuh ternak itu. Ternak itu. Ya, supaya dari lingkungan itu khususnya tanah tidak mencemari daerah pemotongannya, daerah leher yang kita potong itu. Bahkan kita tidak boleh menyentuh-nyentuh yang tempat kita potong itu tadi, karena potensi kita nyemari kan gitu. Kemudian juga kita antisipasi ketika kita kuliti, ya, juga tidak ada potensi dari lingkungan itu nyemari daging, begitu. Ya, itu mencemari daging tuh jelasnya gimana? Misalnya gini, kalau langsung berhubungan dengan tanah si tanah ini, kemudian kita kuliti, posisinya juga masih di tanah, bayangkan Pak, kan di tanah situ kotor, banyak kan potensi banyak kuman dan lain-lain banyak yang akan mencemari daging. Betul. Kemudian itu proses pemotongannya. Selanjutnya ketika sudah selesai dikuliti, kemudian angkat daging ini dari tempat di situ, misalnya pakai meja atau kalaupun di lantai itu yang ada alasnya Pak, dan alas ini tidak tembus air lah begitu ya. Jadi terhindar dari potensi dari kotoran tanah. Kemudian jika sudah dipotong, daging tadi dipotong, ya, pisahkan juga antara daging dengan jeroan. Jeroan ini juga dipisah Pak, antara jeroan merah dengan jeroan hijau. Oh gitu. Jeroan merah itu apa? Jantung, paru, hati, ginjal, gitu ya. Sedang jeroan hijau itu adalah organ pencernaannya, lambungnya, termasuk sampahnya. Itu pisahkan. Gitu. Betul. Upayakan juga yang jeroan hijau ini. Sebelum dibagikan, direbus dulu, dibersihkan, kemudian direbus, sehingga nanti si penerima daging korban ini tinggal melanjutkan untuk mengolah yang lebih mengolah dimasak lah begitu ya. Karena begini, tidak semua orang kan terbiasa mengelola jeroan. Jangan sampai nanti jeroan yang tidak sempurna disiapkan ini akan berefek buruk lah bagi penerima korban ketika dikonsumsi gitu ya, dan bisa juga mencemari daging kan begitu kalau tidak disiapkan dengan baik gitu. Menarik. Itu pasca penyembelihan kemudian perhatikan juga setelah selesai dikelola nih daging, jangan sampai melewati 5 jam ya untuk didistribusikan. 5 jam. Gitu. Supaya apa? Supaya kalau mau tidak langsung dikonsumsi, bisa segera disimpan. Simpan lemari es. Gitu. Betul. Dan ketika mau langsung dimasak, ini juga masih kondisi fresh itu ya. Belum busuk lah begitu. Jadi kalau sudah lebih dari 5 jam, ini pasti sudah berubah nih kondisi si daging itu. Gitu. Jadi upayakan jangan sampai lebih dari 5 jam untuk proses distribusi dari daging itu tersedia begitu ya, sampai diterima oleh penerima daging korban gitu ya. Menarik. Gitu. Ini menarik pemirsa apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Suryantana MSI, Kepala Balai Veteriner Lampung, termasuk pasca penyembelihan Pak. Pendistribusian daging nggak boleh lebih dari 5 jam gitu ya, Pak. Menarik. Kemudian saya tambahkan satu lagi, mungkin sering orang bertanya ya, ini dari hewan saya ini nanti akan dihasilkan daging berapa kilo? Betul. Jadi gampangannya Bapak Ibu sekalian, daging hasil penyembelihan itu kisarannya sekitar 1/3 atau 30% sampai 35% paling tinggi dari bobot hidup. Dari bobot hidup. Supaya nanti itu yang bisa dikonsumsi maksudnya. Daging. Daging. Ini yang dagingnya. Bukan jeroannya. Ini yang bentuk dagingnya. Sekitar 30%. Ya, maksimal itu 35. Kalau di kambing itu berkisar 28 sampai 32%.
Ini perlu untuk apa? Supaya nanti panitia udah bisa berhitung nih. Dengan segini ini, nanti dengan sekian bobotnya sapinya betul. itu. Nanti masing-masing penerima ini akan menerima berapa? betul. Kemudian panitia juga bisa menyesuaikan wadahnya, Pak. Iya. Kalau ternyata nanti baginya 5 kilo misalnya. Iya, sudah diperhitungkan plastik atau wadahnya harus sekian, gitu kan sudah diperhitungkan. Gitu ya. Menarik. Jadi harus dipikirkan juga seperti itu. Oke. Gitu, Pak. Iya, ini luar biasa pemirsa, dengan Bapak Kepala Balai Veteriner Lampung ini kayaknya cukup mumpuni nih. Cukup mengerti nih ya Pak Surya ya. Kita akan lanjutkan ya Pak Surya. Siap. Ini nggak terasa kita sudah sesi ketiga terakhir nih. Sesi selanjutnya, sesi terakhir kita akan tutup dengan closing statement ya. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada jangan kemana-mana pemirsa, karena banyak hal yang disampaikan oleh Kepala Balai Veteriner Lampung terkait pemilihan ternak sehat jelang Idul Adha. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Tetap di Tegar TV.